Jendet pilis itu bagus enggak? Jendet pilis itu rawatannya susah enggak? Jendet pilis itu bisa juara enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama kami di Dunia Burung Channel, bersama Den Baguse Mas Febri dan Mas Bambang Towet. Pokoknya siap untuk membantu teman-teman yang bertanya kepada kami. Pokoknya terima kasih atensinya, siap membantu pokoknya untuk perawatan burung jendet teman-teman yang bertanya. Terima kasih atensinya sekali lagi. Dan ini ada salah satu pertanyaan ya Mas Yobi ya, yang ada request yang masuk itu mengenai jendet pilis teman-teman. Nah ini loh, jadi jendet itu kan macam-macam. Untuk lebih jelasnya bisa lah sampean teman-teman bisa dicek di video mana, YouTube atau video mana, atau burung teman-teman, burungnya siapa gitulah. Kebanyakan itu burungnya yang bisa juara itu burung yang apa? Ada yang pilis, ada yang belangkon, ada yang sembur, ada yang pokoknya itulah ya. Jendet itu memang begitu seninya. Jendet itu belangkonnya kepala itu beda-beda, tapi banyak juga yang bisa juara, entah dari jendet pilis, belangkon, sembur, belangkonnya gondrong. Nah itu loh teman-teman. Dan untuk pertanyaan ini sebenarnya buat saya nggak begitu nggak begitu untuk memilah-milah ya, untuk mencari jendet. Nah, itu lebih jelasnya gimana, nanti saya akan jelaskan pokoknya secara detail. Tapi yang dipertanyakan ini kan untuk jendet pilis. Pertanyaannya itu lebih tepatnya, jendet pilis itu bagus enggak? Jendet pilis itu rawatannya susah enggak? Jendet pilis itu bisa juara enggak? Kenapa kok kadang jendet pilis itu banyak yang nggak disukai? Nah, kadang yang disukai kan yang sembur, yang belangkon kan gitu. Ini saya akan jelaskan nanti ya teman-teman, untuk mengenali jendet pilis sesuai pertanyaan dari teman kita, subscriber lah. Oh terima kasih. Ya, sebelum saya jawab ya saya jelaskan, tak ngopi dulu. ben kemepiar. Tak nyemet udut dulu teman-teman, main santai. Soalnya le jawab ya apa ngawang-ngawang sesuai pengalaman ya, karo ngiling-ngiling apa perawatan piye karo pengalaman piye. Jadi ora mau cotek, jadi ngawang-ngawang tok kok secara pengalaman, dari segi pengalaman saya. Oke teman-teman, tapi ini nggak usah terlalu diperdebatkan ya, di jendet gondrong, di pilis, di belangkon. Yang penting gini, karakter jendet pilis itu sebenarnya bagus juga teman-teman. Bahkan boleh dibilang jendet saya yang sering juara dari dulu sampai sekarang itu rata-rata malah jendetnya tuh pilis belangkonnya. Nah ini, jadi buat yang meragukan jendet pilis itu jangan ragu, dirawat aja, tapi dengan dirawat yang bagus, yang telaten dan mengenali karakter. Walaupun jendet yang pilis itu memang rata-rata
untuk dalam segi misalnya di sawangane kan ya wagu, wong blangkone ora gondrong ora sembur, dadi sawangane wagu. Nah blangkone sembur apa gondrong kan sawangane ketok ganteng kan gitu, ketok wangun gagah kalau gondrong. Tapi kan saya nggak mempermasalahkan soal itu, tapi yang saya cari di sini kan kualitas dia, yang pasti ya kualitas dalam segi volume, mental, pembawaan lagu, dan juga apa karakternya itu pokoknya bagus lah gitu. Walaupun cendet yang blangkon, yang gondrong itu juga bagus, tapi kan ada juga yang sembur, yang gondrong itu juga rawatannya susah. Nah, jadi nggak semua cendet blangkon sembur dan gondrong itu juga gampang. Jadi macam-macam. Selama saya merawat kan begitu. Ngetek gonta-ganti manuk wis kabeh tak alami, ibaratnya wis pernah ngatasi yang settingan yang susah, paling susah, yang gampang, yang sedang, biasa. Dan sebenarnya untuk rawatan itu kan sebenarnya dari diri kita juga, teman-teman. Yang penting kita suka dulu sama itu, sama cendet. Katakanlah yang sedang kita bahas ini kan, yang kita bahas ini mengenai cendet pilis. Ada kelemahan dan kelebihan cendet pilis, teman-teman. Selama saya merawat ya mungkin ada teman-teman yang mungkin berbeda pendapat atau apa, nggak masalah itu. Tapi kan ini juga dari segi pengalaman, jadi nggak melebihkan, nggak mengurangi. Kalau yang cendet pilis itu rata-rata pembawaannya, lagunya itu rata-rata tipikalnya itu ada lagu-lagu yang pinter menghentakkan. Jadi ada tonjolan-tonjolan itu yang dahsyat, teman-teman. Biasanya ada yang lagu-lagunya itu yang pokoknya ibaratnya rata-rata volumenya juga keras, tembakannya itu neken, rata-rata begitu. Tapi kan itu juga karakternya sendiri-sendiri. Tapi selama saya merawat yang cendet pilis itu rata-rata begitu. Jadi bisakah untuk menjadi juara? Bisa, jelas bisa. Yang penting ada kriteria yang saya katakan tadi, dalam segi mental, volume, lagu juga, gaya dan pembawaan. Tapi itu juga karakternya beda-beda, tapi tergantung nanti rawat dan menemukan settingnya di gantangan. Kalau dibilang cendet pilis itu jelek, enggak. Cendet saya rata-rata pilis, teman-teman. Jadi prosesnya itu loh yang jadi kunci utama. Kebanyakan kalau cendet pilis itu gacornya itu nunggu umur. Biasanya kalau pastol itu masih dia gacornya itu semaunya selama saya merawat. Walaupun saya dari nyetak, dari beli bahan atau dari beli gacokan, itu rata-rata nunggu umur. Jadi rata-rata nunggu bodol lagi, biasanya lebih dewasa lagi, lebih bagus, biasanya begitu. Dan untuk durasinya kerja, biasanya cendet pilis itu bagus, teman-teman. Tapi ada juga yang settingannya itu yang gampang, yang susah. Itu kan tergantung kita menentukan, mengenali karakternya. Kalau karakternya itu bisa mengenali karakternya cara piye, ya gue cepet ketemu. Tapi kalau belum, ya nanti lama. Soalnya kan tingkat karakternya kan beda-beda. Dari karakter nanti kita temukan settingannya dari situ, dari karakter itu sendiri. Mau niki piye, ya itu kan nanti ketemu. Kalau belum bisa memahami karakter, ya nanti lama, teman-teman. Nah itu. Saya pun kalau nyari settingan yang pilis itu pun kalau emang saya feeling bagus, walaupun agak susah, pasti saya tunggu sampai dia nunggu umur. Kadang saya nunggu bodol, nunggu mabung lagi, baru saya cari. Kadang bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan baru ketemu. Kadang sampai lebih, kadang nggak sampai. Soalnya pembangunan karakter di sini kan beda-beda. Di setting ini urung ketemu, di setting ini urung ketemu, di setting ini urung ketemu. Coba lagi di settingan yang lain ketemu. Nah nanti itu proses. Nggak gampang juga untuk nyeting manuk ya, nggak gampang untuk nyeting cendet. Tapi yang paling utama itu menentukan karakter. Saya di sini pun
kalau menemukan yang angel ya angel, karakter angel ya angel. Tapi kan sama model saya ingin memecahkan dulu, ingin menemukan settingan ini jane piye. Nah itu baru saya baru lega, ibaratnya plong anu apik settingane angel iki piye ya, mumet ya angel, tapi gandeng semangat, insya Allah ketemu dan pasti ketemu. Nah jadi saya nyeting di sini ya, nyeting manuk ya ketok iso juara kerep juara ya, padahal hasil settingannya susah. Nah itu loh, jadi ya harap dimengerti, emang nyeting burung itu susah. Gampangannya kok stabil juara kerep juara, padahal settingannya susah, mulai ngepase itu loh. Nah susah, jadi perlu ketelatenan di situ. Nah settingannya gelem ora pakane warek mangkat, berarti kan manuknya gampang. Nah, manuknya ora ribet. Nah, karakternya beda-beda. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, kalau cendet pilih di sini kan untuk karakternya rata-rata begitu. Jadi burungnya itu kebanyakan nunggu umur, teman-teman. Kalau masih muda biasanya dia susah gacor. Dia belum mau receh. Tapi agak lebih ke bisa menaikkan birahi dia bisa, tapi untuk digantang itu biasanya durasinya kurang bagus kalau awal-awal dilatih. Tapi udah ketemu pas durasinya bagus. Tapi kalau yang masih muda, ibarat cendet bilis masih muda, itu kan rata-rata dia itu kadang susah bunyi juga. Tapi tergantung karakter juga loh teman-teman. Jadi untuk yang pastol gini kan rata-rata malah seringnya ngebal. Kadang kalau tipe vektor jadi lemuni nak ono lawane, lemuni nak ketemu lawan lagi muni, biasanya gitu. Tapi kalau nemu yang burung kongslet walaupun masih muda tetap gacor. Nah itu loh, saya nggak bisa memastikan cendet pilis itu nunggu umur juga, tapi kebanyakan saya merawat di situ dari umur baru bagus. Tapi yang karakternya kalau emang bagus dari kecil, dari pastol pun tetap burungnya gacor. Kalau yang cendet pilis yang belum lama ini yang udah lakukan yang Siliwangi itu cendetnya pilis. Kalau disimak baik-baik itu kayak cendet betina teman-teman, tapi itu jantan. Itu yang terakhir saya punya yang cendet pilis. Kalau yang lain ada tapi masih bahan-bahan, jadi belum kepoles, ibaratnya masih mabung, dan juga alhamdulillah udah pada laku, walaupun ya prospek tapi ya rezeki gitu. Jadi kalau yang belum lama saya nyeting ya yang Siliwangi itu cendet pilis itu dari bahan rumahan. Cendet pilis udah umurnya udah sekitar dua kali mabung, 3 kali mabung kalau nggak salah, dulu lupa juga. Itu burungnya udah kongslet, itu tipikal kongslet, munian manuknya. Itu peles, malah kayak wedok. Kalau boleh pengen tahu ya bisa disimak di konten YouTube atau di mana, itu malah peles. Untuk yang prestasi-prestasi yang dulu-dulu yang peles ada apa ya? Brutal ada, atau Mbati, dulu ada CR7, dulu ada apalagi banyak lah teman-teman. Jadi banyak yang pilis cendet saya itu, ada lupa lah nggak hitung, pokoknya rata-rata emang kebanyakan pilis. Tapi kan saya memperhatikan dari segi mental. Kalau teman-teman pengen beli cendet yang pilis itu dipantau dulu, manuk iki piye, munian atau harus ketemu lawan, di rumah bisu ketemu lawan gacor. Nah itu diperhatikan. Barangkali kalau mau mantau, kalau misalnya ini penjual burungnya kalau di rumah diem, kalau ketemu lawan baru gacor, bisa mantau sambil bawa burung dari rumah, bisa, nggak apa-apa. Nah, dilihat juga lagunya. Kalau mantau mau lihat materinya, kalau di rumah penjual mau mantau nggak bunyi mau gimana? Kalau emang harus ketemu lawan, misalnya di rumah nggak ada cendet lain kan harus pantau. Tapi kalau udah percaya sama yang penjual langsung beli gitu. Itu ya salah satu triknya kan begitu. Kalau untuk perawatan cendet pilis
di sini ya kalau saya merawat tergantung karakter teman-teman. Jadi nggak asal juga, misalnya harus mandi tiap hari, harus mandi seminggu sekali, itu kan sebenarnya kalau pola perawatan itu kan tergantung burungnya. Nah, burungnya kondisinya piye, entah birai, apa emosi, apa gacor, apa lemes, apa sakit, apa nggak kondisi, itu kan harus menyesuaikan pola mandinya. Jadi nggak bisa burung sakit lemes malah dimandikan tiap hari, yo nggak sinkron. Nah itu loh, burung birai malah dijemur apa suwe-suwe, pendak nilo dijemur. Nah itu kan nanti juga nggak sinkron. Nah, jadi untuk pola perawatan walaupun semua cendet lah, pilih atau enggak, itu kan menyesuaikan kondisi dan karakter juga. Jadi untuk mengenali karakter cendet pelis itu rata-rata power ya bagus, lagunya dalam segi pembawaan juga tembak-tembakannya bagus, hentakannya bagus, durasi kalau udah ketemu juga bagus, dan burungnya juga rata-rata faktor juga. Dan kalau digantang itu rata-rata malah aman teman-teman. Jadi cendet pelis itu banyak yang tipikalnya malah aman kalau selama saya merawat. Walaupun aman di gantangan, tapi kan untuk perawatan harian di rumah kan kadang juga salto misalnya, kadang juga biye-biye kan di rumah itu. Nah, jadi kita setting di lapangan itu kan jadi aman, itu kan perlu proses juga untuk itu. Tapi rata-rata kalau nemukan manuk yang gampang, yang mainnya kerap aman lah, sering aman, itu ya pelis. Jadi mainnya ada show-nya, ada gayanya, ada kadang ada pelangit juga ada, kadang kanan kiri ya tergantung karakter lah dan settingan nanti ya. Kalau saya kan misalnya burung mau dibuat nancep satu titik, mau dibikin geser kanan kiri atau gimana, itu kan tergantung saya yang nyeting. Manuk ini tak gawe ngene kan gelem. Nah, misalnya tiga setting anteng ya ganteng, tiga geser ya geser kan nanti dibuat. Kalau burungnya mau, kalau nggak mau ya udah berarti kan emang dia karakternya kan gitu. Tapi rata-rata kalau dibikin anteng itu bisa. Jadi cendet itu dibikin satu titik tetap kerja, durasi juga bagus juga, apa ibarat ya kerja bagus lah gitu aja bisa. Walaupun burung power, burung pelis yang power, yang tadinya macal-macal salto dibuat anteng satu titik juga bisa. Tapi proses itu nggak instan gitu. Jadi kalau yang punya cendet pelis nggak usah minder, nggak usah khawatir. Nanti saya bantu, semisal ada apa kesusahan dalam merawat cendet pelis itu karakternya gimana, nanti saya bantu. Nanti sesuai pengalaman saya dan pasti ada hasil yang baik kan gitu. Jadi wes ra apa-apa, cendet pelis ya tetep apik. Yang penting mentalnya apik, lagune apik, volume apik, nah itu iso dadi juara. Enggak harus milih yang blangkon, yang sembur. Pokoknya yang penting kualitas tak tuku. Nah, gitu. Jadi yang penting kok dirawat sing apik. Nah, gitu teman-teman. Buat yang bertanya semoga paham nggih. Jadi cendet pelis itu perawatannya begitu tadi yang saya sampaikan. Pokoknya yang rawat ya sesuai karakter iki ku piye, njaluke piye, terus dilihat kondisinya juga nanti kondisinya gimana. Buat yang punya yang pastol ditunggu aja nanti mabung lagi, biasanya lebih bagus lagi kalau cendet pelis habis mabung. Kalau yang lepas rotolnya susah bunyi atau apa, nanti bisa dirawat sesuai karakter. Nanti bisa WA kalau mau tahu gimana rawatnya, untuk bikin gacor atau gimana nanti bisa WA, bisa rekomen juga nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi yang cendet pelis itu juga istimewa teman-teman. Cendet pelis itu juga pokoknya jos. Nggak cendet sembur, nggak belangkon, pokoknya kabeh apik. Yang penting leng rawat sing apik, pahami karakternya, temuke settingane sing pas, pasti iso juara. Pokoknya semangat wae ngrawat cendet,
wis arep cendet apa wae, berangkone apa wae dirawat, yang penting duwe bakat bagus. Gitu dulu teman-teman penjelasan saya. Jika nanti kurang paham atau gimana bisa komen, bisa juga WA. Nanti saya akan jawab. Saya akan bantu dengan senang hati. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.